Kemudian yang kedua, sholat sunat. Ada sholat sunat di bulan Syawal, itu disebut dengan sholat sunat mutlaqah. Itu ada di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Jilani, ada judul. Ini penting, sholat ini penting. Saya itu kalau puasa sunnahnya jarang memperhatikan kalau di bulan Syawal. Justru yang saya perhatikan betul itu adalah sholat sunnah utahanya. Jadi sholat sunnah 8 rakaat di bulan Syawal. Itu tidak ada hadis yang saya temukan dalam beberapa hadis Nabi itu yang Nabi bersumpah sampai 5 kali, kecuali sholat sunnah utama. Apa kelebihannya sholat sunnah utama? Yang pertama, kalau orang punya utang, itu pasti dia bisa lunasi. Itu janji Nabi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Siapa yang memiliki utang, maka dengan izin Allah dia akan melunasi. Yang kedua, kalau dia punya penyakit dan dokter tidak bisa temukan penyakitnya, atau tidak ada orang yang bisa obati, suruh laksanakan sholat sunnah utama, maka Allah akan mengutus orang yang bisa menyembuhkan, baik itu dalam mimpi. Makanya Imam Qudamah itu dikisahkan pernah meludahi matanya anak muda di Mesir, padahal jaraknya kampungnya itu kurang lebih 200 km. Hanya orang tidur di atas sejadah itu, kemudian Imam Qudamah bermimpi didatangi Nabi, kemudian beritahu, ini anak muda kau obati, ludahi matanya. Anak muda ini yang baring di atas sejadahnya, mimpi diludahi, kemudian dia usap, ternyata basah betul. Kemudian ketika dia usap, itu biji mati yang keluar itu dari masuk ke dalam dan sembuh pada harinya. Ditanya siapa yang mengobati dengan Qudamah, tidak ada orang percaya. Aku berbohong, nah dia tidak tinggal di sini, itu jauh sekali tempatnya dan tidak perlu dia ke sini. Setelah Imam Qudamah ditanya, dia mengatakan, kalau anak muda itu mengatakan saya mengobati, betul saya, karena saya sholat mengaji sesudah subuh itu tertidur, dan Rasulullah datang meminta aku untuk mengobatinya dengan meludahi matanya dalam mimpi. Jadi itu sholat sunnah yang bagus sekali kita kerjakan. Dan bagusnya di sholat sunnah bisa digandengkan dengan sunnah yang lain. Kita sholat sunnah duha, di situ kita niatkan. Jadi kita niatkan sholat sunnah utama sekaligus sholat sunnah duha. Itu jumlah rakaatnya 8, tidak boleh lebih, dan juga tidak boleh kurang, harus 8. Bacaan surah itu surah Al-Ikhlas sesudah Fatihah. Surahnya itu surah Al-Ikhlas, tapi dibaca 15 kali setiap satu rakaat. Itu sebanyak 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Jadi itu yang diamalkan. Itu mulai dari rakaat pertama sampai rakaat ke-8 itu Al-Ikhlas terus itu. Dan kalau hanya mampu mengerjakan 1 kali, cukup 1 kali. Kalau 1 kali 1 minggu silakan. Kalau hanya 1 kali 1 bulan ya tidak apa-apa. Tapi dikerjakan hanya di bulan Syawal. Kalau lewat bulan Syawal tidak boleh. Hanya sholatnya bulan Syawal. Namanya sholat sunnah utama. Sholat ini kalau ada anak kita sekolah di pesantren, suruh amalkan. Kalau dia mau jadi ustaz. Karena Rasulullah sudah sampaikan, Allah akan berikan kalam hikmah dan dimudahkan lisannya. Orang kalau ada hafalannya tidak lancar, suruh laksanakan utang. Itu dimudahkan lisannya. Itu Nabi bersumpah itu. Sampai 5 kali Rasulullah bersumpah itu. Jadi kemudian fadilah sholat sunnah utama, kalau ada orang mau merantau atau di perantauan tidak berhasil, suruh kembali ke kampung dulu. Kerjakan sholat sunnah utama biar 3 kali baru kembali lagi merantau, akan dimudahkan rezekinya. Jadi kalau ada orang di perantauan tidak bisa berhasil, suruh kembali kerjakan sholat sunnah utama. Itu memang bilang orang Buddhis, maka Rasulullah rewa apa wujud demo. Jadi sholat ini saya sudah kerjakan sekitar 18 tahun. Itu hikmahnya luar biasa, Pak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Bunya itu merinci betul itu. Cuma kalau dikerjakan 8 rakaat tidak boleh dipisah, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam,
Kemudian setelah selesai 8 rakaat kita baca tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, itu 70 kali. Baru baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga 70 kali. Doanya itu tidak ada. Cukup itu zikirnya. Itu luar biasa Pak. Kalau ada penyakit kita, saya terus terang. Kenapa saya yakini betul sholat ini? Karena tahun kemarin itu saya kena penyakit sampai 2 minggu tidak tinggalkan rumah. Itu semua badan itu warna kuning, kayak sudah dikasih kuning. Dan saya tidak bisa bangun. Itu 2 kali saya tidak sholat Jumat, ya, tinggal di rumah pas COVID itu. Makanya saya tidak. Tapi alhamdulillah saya mengatakan itu berkah sholat sunnah utama. Ada satu ulama itu saya tidak pernah ketemu, dan tinggalnya bukan di Indonesia, itu di Amerika, namanya Syekh Hisham Ka'bani. Syekh Hisham Ka'bani itu yang saya bermimpi itu kayak saya ada tidak mimpi, karena sempat bangun dulu. Kemudian beliau itu datang mengucapkan salam, kemudian dia hanya beritahu air Sam-Sam ada di atas lemari itu, sedikit kau ambil itu, campur dengan air hujan yang ada di lemari itu di luar, baru kau minum. Jadi saya pas bangun, istri itu lari keluar dari kamar karena takut. Dia bilang saya terangkat katanya di tempat tidur. Lari keluar, kemudian saya minta air, kemudian dia kasih, dan saya minum itu pagi. Sorenya itu saya sudah pergi ceramah di Pindrang. Itu kulit itu saya lihat berangsur-angsur berubah dari kuning menjadi kembali normal. Itu di waktu hampir menjelang duhur itu berubah. Padahal saya cuma minum air Sam-Sam dengan air hujan di bulan 4 itu, air Al-Quran, karena saya selalu bikin itu. Itu kan hadis Nabi, air hujan di bulan 4, bulan Nisan. Rasulullah